football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Zlatan Ibrahimovic disebut bersiap untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan AC Milan meskipun kini tengah mengalami cedera parah. Lelaki berusia 40 tahun itu siap memperpanjang kontraknya dengan durasi 1 tahun. Dengan demikian, Ibra Kadabra bakal berada di San Siro hingga dirinya berusia 41 tahun. Menurut laporan Football Italia, Rossoneri ingin mempertahankan Lord Ibra. Mereka masih membutuhkan jasa pria berpostur jangkung itu hingga tahun depan. Zlatan Ibrahimovic sudah memiliki rencana sendiri di masa depan untuk era pasca pensiunnya. Seperti dilansir Football Italia, Ibra dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan FA Swedia mengenai peran perwakilan. Meskipun itu tidak akan menjadi peran operasional seperti menjadi manajer tim atau akan memungkinkan dia untuk tetap terlibat dengan tim nasionalnya selama bertahun-tahun yang akan datang. Beberapa waktu lalu, Louis van Gaal pernah menyarankan Erik ten Hag untuk tidak bergabung dengan Manchester United. Kini ia berubah pikiran dan meyakini kalau ex-pelatih Ajax Amsterdam itu bisa sukses di Old Trafford lantaran Ed Woodward tak lagi menjadi CEO MU. Sekarang ada kepemimpinan baru. Dulu Woodward dan kini Richard Arnold. Itu bisa memberikan perbedaan. Jadi kami harus menunggu dan memantaunya, ujar van Gaal. Pemain berambut keriting Nathan Ake tidak mendapatkan menit bermain reguler semenjak pindah ke Manchester City pada musim panas 2020 lalu. Ia lebih sering duduk di bangku cadangan karena kalah bersaing dengan para bek senior macam John Stones, Aymeric Laporte, dan Ruben Dias. Tidak adanya garansi bermain tak membuat Ake kecewa. Ia memastikan akan tetap bertahan di Etihad Stadium pada musim depan dan berusaha mendapatkan menit bermain reguler sebagai starter. Pemain bintang Atletico Madrid, Angel Correa, mengungkapkan bahwa ia telah sukses menjalani operasi dan sedang dalam masa pemulihan. Dilansir dari Football Espana, operasi ini bertujuan untuk memperbaiki bekas luka yang diterimanya ketika menjalani operasi minor pada jantungnya di tahun 2014 lalu. Operasi berbasis dermatologi ini dilaksanakan di University Clinic of Navarre. Winger Real Madrid Marco Asensio kembali memberikan tanggapan terkait rumor yang menghubungkan antara dirinya dengan Manchester United pada musim panas tahun ini. Asensio mengakui bahwa dirinya belum mengambil keputusan terkait masa depannya. Hanya saja Asensio memiliki 3 opsi di musim panas tahun ini, yakni memperbarui kontrak, meninggalkan El Real, atau bertahan setahun lagi sesuai dengan sisa kontraknya saat ini. Mantan mesin gol Manchester United Robin van Persie ditawari kesempatan untuk kembali ke teater impian sebagai asisten pelatih di bawah Erik ten Hag. Namun dia menolaknya. Melansir Marca Rabu 8 Juni, Robin van Persie menyebut keluarga jadi alasan utama dia menolak kembali ke Inggris. Sebab pekerjaannya sebagai pemain sepak bola terdahulu sudah membuatnya harus berpindah-pindah. Ia kini ingin menghabiskan banyak waktu bersama istri dan anak-anaknya. Juventus sepertinya tak mau berlama-lama untuk menunggu jawaban dari Angel Di Maria usai mengantongi calon pemain baru mereka yang diproyeksikan mengisi lini sayap penyerang musim depan. Dilansir Goal, Juve kabarnya sudah memasukkan Domenico Berardi sebagai target buruan mereka musim panas tahun ini. Namun Berardi diproyeksikan sebagai opsi andai Bianconeri gagal mendaratkan mantan bintang PSG dan Real Madrid tersebut. Inter Milan dilaporkan sedang bekerja untuk memperpanjang kontrak pelatih Simone Inzaghi yang akan habis di akhir musim 2022-2023. Meski Nerazzurri gagal mempertahankan Scudetto mereka di musim 2021-2022, klub tetap mengapresiasi pekerjaan Inzaghi di Inter. Inter akan memperpanjang kontrak Inzaghi sampai 2024 dan menaikkan gajinya menjadi 5,5 juta euro per musim dari sebelumnya yakni 4 juta euro per musim. Belgia menghajar Polandia dengan skor 6-1 pada laga grup A4 UEFA Nation League Kamis dini hari tadi. Polandia unggul terlebih dahulu melalui aksi Robert Lewandowski di menit ke-28. Namun selanjutnya Belgia mengambil alih permainan dengan mencetak 6 gol balasan lewat Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard yang mencetak brace, Leon Dondecker, dan Louis Openda. Pada laga lainnya,
Belanda sukses mengalahkan tuan rumah Wales dengan skor 2-1. Belanda membuka skor lebih dulu melalui aksi Teun Koopmeiners di menit ke-50. Wales lalu samakan skor lewat aksi Rhys Norrington-Davies di menit ke-92. Saat laga akan berakhir, De Oranje malah mencetak gol kemenangan via Wout Weghorst di menit ke-94. Timnas Indonesia meraih hasil manis pada pertandingan pertama kualifikasi Piala Asia 2023. Melawan tuan rumah Kuwait, Mark Locke dan kawan-kawan menang 2-1. Kuwait lebih dulu memimpin melalui sundulan Yosef Neser pada menit ke-40. Tak berselang lama, skuad Garuda sukses menyamakan skor lewat penalti Mark Locke. Kemenangan Timnas Indonesia sendiri dipastikan berkat gol Rahmat Irianto pada awal babak kedua. Raihan 3 poin ini membuat Indonesia untuk sementara duduk di posisi kedua grup A di bawah Yordania yang di laga lain mengalahkan Nepal dengan skor 2-0. Liverpool dikabarkan sedang memburu striker Benfica, Darwin Núñez. The Guardian melaporkan jika Liverpool siap menghabiskan uang mencapai 85 juta pounds atau 1,5 triliun rupiah untuk mendapatkan jasa Darwin Núñez. Angka tersebut bisa membuat Darwin Núñez menjadi pemain termahal rekrutan si merah yang saat ini dipegang oleh Virgil van Dijk saat diboyong dari Southampton pada 2018 dengan harga 75 juta pound sterling. Bayern Munchen kembali membuat penawaran ke Liverpool untuk Sadio Mane. Dikutip Mirror, Bayern kabarnya datang dengan penawaran sebesar 27,4 juta euro atau sekitar 426 miliar rupiah untuk memboyong Sadio Mane. Angkanya bisa naik menjadi sekitar 35 juta euro atau hampir setara dengan 545 miliar rupiah. Namun, angka itu kembali ditolak Liverpool yang tetap bersikukuh akan melepas striker asal Senegal tersebut di atas 46 juta euro atau 712 miliar rupiah. Luka Modric dipastikan akan tetap berseragam Real Madrid setidaknya hingga Juni 2023 setelah menyepakati perpanjangan kontrak berdurasi 1 tahun. Ini menjadi kali kedua pemain terbaik dunia 2018 itu menyepakati kontrak jangka pendek berdurasi 1 tahun dengan Real Madrid. Sejatinya, kontrak lama Modric akan kadaluarsa akhir bulan ini. Melansir dari Sky Sport, Newcastle United segera mempermanenkan status bek sayap Matt Targett dalam waktu dekat setelah dipinjam dari Aston Villa sejak 31 Januari lalu. Matt Targett dilaporkan telah menjalani tes medis dan Newcastle tengah bersiap membayar 12 juta pound sterling atau setara dengan 218 miliar rupiah kepada Aston Villa. Klub raksasa Inggris Tottenham Hotspur resmi mendatangkan penjaga gawang Fraser Forster dengan status bebas transfer dari Southampton. Forster dikontrak Spurs hingga Juni 2024. Kiper berusia 34 tahun itu diplot sebagai pelapis penjaga gawang Prancis Hugo Lloris. Selain itu, Forster diperkirakan akan menggantikan Pierluigi Collini yang masa pinjamannya dari Atalanta akan selesai. Dikutip Sky Sport, Manchester United bentrok dengan Chelsea dalam perburuan gelandang PSV Eindhoven, Ibrahim Sangare. Chelsea mengidentifikasi Ibrahim Sangare sebagai target lini tengah potensial musim panas ini. Dengan masa depan jangka panjang, N'Golo Kante dan Jorginho diyakini tidak pasti. Dilaporkan bahwa Sangare ingin pindah ke Inggris musim panas ini dan yakin dia akan bergabung dengan klub Liga Premier menjelang musim 2022-2023. Barcelona membuka jalan untuk Manchester United dalam upaya mewujudkan transfer Frenkie de Jong. Dilansir Football Espana, Manchester United sebelumnya telah mengajukan penawaran resmi untuk de Jong senilai 60 juta euro plus tambahan 20 juta euro. Barcelona bersedia menerima tawaran MU tersebut. Namun pada akhirnya, keputusan ada di tangan de Jong. Terlepas dari apa yang diinginkan kedua klub, Barcelona tidak akan memaksanya keluar. Jack Grealish telah mencatatkan 22 penampilan bersama timnas Inggris, tapi separuhnya dimulai dari bangku cadangan dan ia baru 3 kali main 90 menit penuh. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate menuntut Jack Grealish meningkatkan performanya jika ingin selalu menjadi starter tim 3 singa.
Presiden Getafe Angel Torres Sanchez mengklaim telah ditawari kesepakatan untuk mengontrak Gareth Bale. Pemain asal Wales ini sebelumnya dikabarkan bakal pensiun. Namun, striker berusia 32 tahun itu menunda rencananya menyusul kesuksesan Wales menebus Piala Dunia 2022. Berbicara kepada jurnalis Onda Cero, Alberto Fernandes, Presiden Getafe mengaku sudah berkomunikasi dengan agen Gareth Bale. Manajemen Barcelona dikabarkan ingin meminta para pemain merelakan sebagian dari gajinya untuk keberlangsungan klub. Pemain senior Sergio Busquets buka suara mengenai hal itu. Busquets mengaku rela gajinya dipangkas lagi. Sungguh rela. Hanya saja, ia berharap klub memberitahukan masalah itu terlebih dahulu kepada para pemain sebelum publik mendengarkannya. Inter Milan bisa reuni kembali dengan Romelu Lukaku karena Chelsea memberi lampu hijau untuk melepas pemain asal Belgia itu. Menurut Football Italia, Inter Milan harus membayar setidaknya 25 juta euro untuk pinjaman satu musim bagi sang striker. Jalan lain bisa dilakukan Nerazzurri adalah menawarkan salah satu bintang mereka untuk mendatangkan kembali Lukaku secara permanen. Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, dan Milan Skriniar adalah beberapa opsi bagi The Blues. Luis Suarez tersedia sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Atletico berakhir musim ini. Ada laporan yang mengaitkan dia dengan kembalinya ke Argentina, di mana River Plate akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun dikutip dari Football Italia, Suarez menolak keluar Eropa. Dengan Fiorentina disebut sebagai salah satu tujuan yang memungkinkan bagi pemain berusia 35 tahun tersebut. Serie A mempertimbangkan format playoff penentuan juara mulai musim depan apabila dua tim teratas memiliki poin akhir yang sama. Apabila wacana penerapan playoff penentuan juara itu disepakati berlaku, maka Serie A menjadi satu-satunya di antara 5 liga domestik top Eropa yang menggunakan format tersebut. Selain untuk penentuan juara, format playoff untuk menentukan persaingan degradasi juga menjadi wacana yang didiskusikan apabila tim urutan ke-17 dan ke-18 berakhir dengan poin yang sama di akhir musim. Mimpi Ukraina tampil di Piala Dunia 2022 kandas usai ditekuk Wales dalam final playoff zona Eropa beberapa hari lalu. Tentu itu menjadi sebuah hal yang amat mengecewakan di saat kondisi negara yang sedang kacau karena perang. Namun, Ukraina mampu mengatasi kekecewaan karena tidak lolos ke Piala Dunia dengan memulai kampanye grup UEFA Nation League dengan kemenangan 1-0 atas Irlandia pada Kamis 9 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!